Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut dan menggemaskan. Ya, saudaraku, kali ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan berhubungan dengan Pak Prabowo, presiden kita. Ya. Jadi gini, saudaraku, ada pertanyaan dan ya sebetulnya diskusi sih. Saya sampaikan diskusi yang dalam pokok salah satu pertanyaannya, apakah benar di Indonesia ini ada matahari kembar? Maksudnya presiden kembar. Yang kedua, kalaulah tidak ada matahari kembar, kenapa menteri-menteri, ya kan, menteri-menteri itu silaturahim ke Jokowi, ke Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Jokowi Widodo. Dan yang ketiga, kenapa kok ini sebetulnya bukti ya, polisi juga masih minta petunjuk atau arahan dari Presiden Jokowi Widodo, bahkan mereka datang ke rumah. Dalam hal ini mereka-mereka yang mengikuti Sespimen, ya, sekolah pimpinan menengah itu, ya, termasuk perwira-perwira menengah tentu saja di situ, ya, paling nggak AKBP atau Kombes lah. Oke, saudaraku, saya jawab ini dari analisa saya, dari penafsiran saya. Tentu penafsiran itu ada yang bisa salah, ada yang bisa jadi benar, tapi setidak-tidaknya saya bisa mengajak diskusi jenengan nantinya sebagai bahan diskusi mungkin di luar, ya. Yang pertama, harus jenengan akui, Pak Prabowo ini seorang yang dididik dan dibesarkan oleh militer. Sampai beliau berpangkat Letjen sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat. Sekarang mendapatkan pangkat kehormatan jenderal. Tentu saja kalau orang mendapatkan kehormatan jenderal ada prestasi di situ, ya kan? Dan memang Pak Prabowo itu sangat layak untuk mendapatkan pangkat jenderal, karena beliau memang setahu saya dalam sejarahnya itu di militer itu karirnya selalu berada di depan, tidak bermanja-manja, tapi benar-benar tentara, benar-benar ada di depan dalam perjuangan. Itu yang saya dengarkan langsung dari beberapa saudara saya yang menjadi tentara, yang sekarang salah satunya sudah meninggal dunia. Beliau menyampaikan siapa Pak Prabowo. Padahal beliau kalau mau santai-santai saja saat itu, beliau menantunya presiden, sangat mudah dan tidak akan ada yang berani mengusik. Tapi beliau tidak, beliau gigih. Yang kedua, walaupun jenderal, beliau seorang yang memegang juga adat ketimuran. Beliau orang Indonesia, adatnya adat orang Indonesia. Ewo pekewo itu masih ada. Di mana? Beliau kemarin, ya non sewu, ini berhubungan dengan Pak Joko Widodo, ya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang sebut Jokowi. Beliau, ya, kalau menurut saya, terlepas itu bagian daripada strategi atau apa, ada yang mengatakan begitu, tapi yang jelas beliau waktu itu diberikan jabatan sebagai Menhan di eranya Joko Widodo. Tentu saja selama 5 tahun menjadi Menhan itu ada ikatan moral, dan setelah itu Joko Widodo, ya, salah satu tim suksesnya yang membuat beliau jadi presiden. Jadi ada pekewo. Beliau bukan orang yang tidak tahu balas budi. Tanyakan sama orang-orang dekatnya. Tanyakan sama orang-orang yang selalu setia bersama Pak Prabowo. Diperhatikan sangat oleh Pak Prabowo. Itu menunjukkan bahwa beliau apapun, walaupun berjiwa militer, walaupun dibesarkan oleh militer sampai pangkat jenderal, tapi beliau masih ada pekewo. Nah, sekarang kita tanyakan, semua saya rangkum dengan pertanyaan-pertanyaan dia, bahwa ada matahari kembar. Oh,
Saya berpikir tidak. Nah, jawaban saya tidak ada. Hanya Pak Prabowo ewuh pekewuh, yang tidak ngerti, yang tidak paham. Sekali lagi, situasi itu adalah Joko Widodo, Presiden ke-7. Pak Joko Widodo itu yang nggak ngerti, nggak paham. Harusnya yang tahu diri itu adalah Pak Joko Widodo, bahwa yang bersangkutan dalam hal Pak Joko Widodo harus mencontoh apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya dari zamannya Ibu Megawati. Sekarang masih hidup ya, kalau Gus Dur sudah tiada. Itu tahu diri. Begitu beliau lengser, beliau tidak show off force. Terus Pak Habibie pada sekarang sudah meninggal ya. Begitu lengser, setelah itu Pak Habibie, setelah itu Bu Megawati, setelah itu Pak SBY. Pak SBY juga begitu, sama. Yang tidak tahu diri, yang tidak mengerti situasi, yang tidak paham akan situasi, itu adalah ya non sewu Joko Widodo, Presiden ke-7. Harusnya dia berpikir bahwa dia itu bukan presiden. Seharusnya mengertilah apapun kondisinya, walaupun dia dulu presiden dan Pak Prabowo itu menhan, di mana ada ikatan emosional. Terus yang kedua, dia sebagai tim sukses, tapi dia harus tahu diri bahwa dia sekarang bukan presiden, dia menghargai. Tentulah kalau Joko Widodo berbuat begini-begini semampang itu tidak dianggap tidak membahayakan keamanan negara, mohon maaf ya, keamanan negara, dan ya setidaknya berimbas kepada kebijakan Pak Prabowo, akan tetapi itu akan membuat image jelek, maka moralnya Pak Jokowi harus dikedepankan. Etikanya Pak Jokowi harus dikedepankan. Dia harus tahu diri bahwa dia mantan presiden. Oh, ini harusnya tidak seperti ini. Sampai ada kemarin ya, non sewu aja, ini saya jawab juga jawabannya. Sampai ada berbondong-bondong menteri terus menyebut kata-kata bosnya dan sebagainya, terus termasuk juga orang-orang sespimen, polisi-polisi yang sepertinya memberi arahan di rumahnya peserta sepimen menteri Polri. Ini parah. Itu yang saya katakan bahwa di sini moralnya Pak Jokowi rendah, adabnya Pak Jokowi rendah. Harusnya tahu diri, oh ini bukan ranah saya. Walaupun itu tidak melanggar hukum, boleh tidak melanggar hukum, boleh itu karena itu juga tidak akan membahayakan keamanan negara, boleh karena itu juga tidak akan berhubungan dengan etika, berhubungan dengan kebijakan Pak Prabowo, tidak mengganggu kebijakan Presiden Prabowo. Tapi etikanya, moralnya, ya kan, itu akan dirasakan oleh rakyat itu tidak pas, tidak enak dilihat, dan ya setidak-tidaknya membuat penafsiran rakyat yang macam-macam. Ada matahari kembar lah, ada yang inilah. Sementara posisi negara kita ini sedang carut-marut akibat daripada ulah Pak Jokowi, kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang lama. Nah, ini sekarang berhubungan juga dengan menteri-menteri yang datang ke Pak Jokowi, juga sespimen. Terjawab sudah kan? Saya kira sudah jawab. Menterinya dan moralnya dari orang peserta sepimen atau orang mereka yang membawa peserta sepimen ke rumahnya Pak Jokowi, adabnya, moralnya, itu yang saya pikir yang salah begitu loh. Tidak bisa begitu. Inilah yang harus bahwa etika, moral itu di atas daripada ilmu. Mereka nggak ngerti bahwa Pak Jokowi ini perbuatannya jelas-jelas membuat Pak Prabowo juga kewalahan. Tapi sekarang Pak Prabowo mau bertindak apa? Karena itu tidak akan bisa ditindak, tidak akan bisa. Apa yang dilakukan oleh Jokowi Presiden ke-7, apa yang dilakukan oleh menteri, apa yang dilakukan, kalau itu ditindak, itu akan membuat kegaduhan. Dan Pak Prabowo dengan sabar, kalau saya melihat di sini adalah kesabaran, jiwa besarnya Pak Prabowo menerima kondisi di mana
posisinya sebagai kepala negara untuk tidak membuat sebuah kesewenang-wenangan. Itu bisa, kalau Pak Prabowo bisa saja Pak Prabowo menegur Pak Jokowi, bisa. Tapi apa kata buzzer-buzzernya Jokowi nanti? Apa kata omongannya orang-orang di belakang Jokowi? Terus kalau menteri juga ditegur, kalau itu sampai ketemu apa yang dampaknya itu bukan pada rakyat, tapi akan membuat kegaduhan, digoreng sedemikian rupa sehingga Pak Prabowo nanti akan berdampak. Terus polisi-polisi itu tidak, sekarang ini jangankan gitu, jarum jatuh aja posisi saat ini orang itu mendengar, apalagi kalau yang melakukannya misalkan katanya yang menjatuhkan Pak Prabowo, menjatuhkan itu pasti akan didengar dan itu membangkitkan sebuah kondisi yang tidak sehat. Nah, di sini saudaraku saya sampaikan ini pikiran saya. Ayo kita berpikir positif. Karena terus terang aja Pak Prabowo ini berat bebannya. Berat aja, bayangkan, mohon maaf. Pak Jokowi saja loh. Kalau mau itu sebenarnya Pak Prabowo bisa. Pak Jokowi mbok yo tunjukkan. Kalau memang itu ijazahmu ada, daripada ribut seperti ini tunjukkan ini. Terus saksi-saksinya bila perlu bawa ke pengadilan. Oh, ini buktinya dan sebagainya. Sangat mudah untuk membuktikan masalah ijazah. Tapi sekarang digoreng oleh Pak Jokowi, sepertinya dia tidak merasa bahwa ijazah ini akan mengganggu suasana nasional. Ini hanya berhubungan dengan ijazah saja loh saudaraku, mohon maaf nih saya bilang, berhubungan dengan ijazah saja. Dimana sebagai rakyat, saya, jenengan itu harus berhak tahu, karena ini hubungannya dengan kepemimpinan. Kepemimpinan nasional, dimana itu adalah syarat. Sebagai rakyat harus tahu apakah presiden mereka kemarin, kepemimpinan mereka itu di belakangnya ada kepalsuan atau tidak. Mudah. Kalau ditanya, saya sampai tanya sama saya, Pak Cecep atau Gus Yasin atau Gus Cecep atau apa orang manggil saya, mohon maaf aja. Terus ngomong, saya meragukan ijazah sampean. Saya tunjukkan, oh ini ijazah saya, ijazah SD, saya juga ijazah SD saya, ijazah SMP saya, ijazah SMA saya, ijazah sarjana saya tunjukkan, ini saksi-saksi, ini teman-teman saya, bila perlu saya hadirkan. Pak Jokowi lebih mudah lagi karena Pak Jokowi punya fasilitas. Dia untuk mendatangkan UGM, untuk meminta kepada UGM apa adanya begini, katakan begini. Nah ini tapi sepertinya Pak Jokowi dibulat-bulatkan, bahkan mendatangkan, ya mohon maaf saja. Itu hak ya, itu hanya mereka tidak menolak didatangkan oleh Jokowi. Setelah itu mendatangkan yang namanya Hercules, yang ya mau nggak mau itu dikaitkan. Yang saya sangat tidak setuju Hercules berada di masalah di kubunya Pak Jokowi, membela Pak Jokowi, karena Hercules mau diakui identik dengan Pak Prabowo, presiden kita. Harusnya itu juga si Hercules juga ngerti moralnya, harus tahu bahwa oh ini berhubungan dengan nanti saya kalau ke sana itu akan berdampak pada nama Pak Prabowo. Ini juga nggak mengerti. Ada oh itu diperintahkan oleh Pak Prabowo. Nonsen Pak Prabowo memerintahkan seperti itu karena itu hal remeh-temeh. Nalarnya, pikirannya Hercules saja yang tidak sampai ke sana bahwa dia dibesarkan oleh yang namanya Pak Prabowo, tapi sepertinya dia menampilkan figurnya itu seperti seolah-olah dia mandiri. Tanpa Pak Prabowo, Hercules tidak ada apa-apanya, mohon maaf. Ini yang saya katakan salah satu yang tidak normal. Maaf Pak Hercules, saya harus berbicara begini, karena saya cinta sama Pak Prabowo. Sungguh saya kasihan dengan Pak Prabowo saat ini. Lebih bagus jenengan mundur. Karena apapun yang terjadi jenengan itu bawa nama Pak Prabowo, mau jenengan akui atau tidak. Rakyat berbicara masalah Hercules itu mesti di belakangnya adalah Pak Prabowo, karena yang bawa jenengan ke Indonesia sini dan di belakang jenengan dari dulu adalah Pak Prabowo. Mohon maaf. Kalau jenengan sendiri, oh tidak mungkin jenengan punya nama besar seperti ini. Mohon maaf Pak Hercules, saya hormat sama jenengan, tapi kali ini saya tidak. Sungguh saya bangga terhadap jenengan, terhadap sosok jenengan yang bisa menjadi panutan. Menurut saya adalah seorang, saya tidak mengatakan jenengan preman, tapi seorang yang selama ini saya anggap adalah orang yang berhasil menghimpun kekuatan dengan kondisi sampean yang datang dari Timur lantas ke Indonesia, lantas sampean bisa menampakkan kesantunan. Tapi kali ini saya tidak cocok dengan jenengan ada di kubunya Pak Jokowi atau Pak Joko Widodo. Jujur saja, saya adalah pengagum jenengan. Sangat sulit mencari orang seperti jenengan, itu sangat sulit. Mungkin hanya 1-2 orang.
yang sumber daya manusianya saya katakan tinggi. Kelasnya jenengan adalah, mohon maaf saja, kelasnya sudah di luar di luar perkiraan orang. Orang memperkirakan jenengan tidak ada apa-apa, tapi ternyata sumber jenengan mampu mengeluarkan sumber daya manusia, dan itu saya selalu bela, wah itu adalah orang top, hebat, yang patut kita contoh. Bagaimana seorang yang dalam posisinya sendirian dari timur, mohon maaf, setelah itu bisa menggunakan SDM-nya untuk membesarkan dirinya. Tapi kali ini saya kecewa, sangat kecewa. Karena mau diakui atau tidak, sadarlah jenengan bahwa jenengan itu bawa namanya Pak Prabowo Subianto, dan saya terus saja kesal, kecewa. Oh kok begini sih Pak Hercules? Enggak ngelihat bahwa di belakang namanya Hercules itu tetap identik dengan yang namanya Jenderal Prabowo Subianto. Banyak di bawah itu nama, berarti Pak Prabowo yang mendukung Pak Jokowi dan sebagainya. Padahal tidak. Pak Prabowo itu netral, tidak berpihak kepada Pak Jokowi, tidak berpihak kepada mereka yang berseberangan dengan Pak Jokowi, termasuk saya. Tidak, netral, saya akuin Pak netral, dan itu bagus. Jadi kembali lagi saudaraku, saya ini tadi pesan pada Pak Hercules, dan saya menyampaikan narasi sesungguhnya bagaimana tentang Pak Hercules, dan saya sampaikan kepada jenengan juga, itulah kebesaran daripada Presiden kita Jenderal Prabowo Subianto. Langka itu. Beliau militer, beliau jenderal, bisa, tidak perlu ngomong. Menunjuk Pak Joko Widodo bisa. Pak Joko Widodo, tolong jenengan buka sesungguhnya apa sih, supaya tidak membuat kegaduhan, selesai. Atau memerintahkan hakim, memerintahkan semua hakim buat seperti ini diperintah supaya semuanya terbuka, bisa, sangat mudah. Karena kekuasaan saat ini dipegang oleh yang namanya Jenderal Besar Prabowo Subianto. Tapi sepertinya Pak Prabowo tidak ikut cawe-cawe. Benar-benar saya rasakan tidak ikut cawe-cawe. Tapi kalau matahari kembar atau enggak, nyatanya dulu masalah di Banten itu dulu tidak terbuka. Di eranya Jokowi tidak bisa terbuka. Begitu Pak Prabowo dilantik, semuanya terbuka kasus Banten, kasus Rempang. Apakah Pak Prabowo tidak mengamati saudaraku? Tapi Pak Prabowo itu tidak ingin ada kegaduhan nasional. Kondisi ekonomi Indonesia sedang dalam posisi parah. Kita ini oleh beberapa pengamat sesungguhnya disampaikan bahwa posisi kita ini sedang resesi, dan hebatnya Pak Prabowo bisa menanggulangi di saat rakyatnya mengalami resesi. Negara tidak dalam kegaduhan. Kalau saya berbicara begini berseberangan dengan teman, tidak. Saya tetap mendukung orang-orang yang teman-teman saya yang sekarang ini menggugat masalah ijazahnya Pak Jokowi, dan itu hak, dan itu memang harus dibuka. Kemarin kalau saya nggak sakit, maaf saja saya nggak sakit, kebetulan saya sakit, mohon maaf saja. Terus yang kedua ada anak saya sedang masuk juga rumah sakit opname, cucu saya sedang masuk rumah sakit opname, sehingga saya tidak bisa ikut ke UGM dan ke Solo. Kalau bisa saya mau ikut ke UGM. Dan bisa jadi kalau kemarin saya ini juga agak temperamental sedikit. Kalau sampai di Solo Sylvester melakukan begitu, nggak banyak ngomong saya. Langsung saya ajak tanding 1 sama 1 aja. Udah kamu lawan saya. Yang namanya pengacara yang sok-sokan itu, pasti itu saya akan lakukan. Ayo kamu lawan saya aja lah, nggak usah banyak ngomong kamu. Pukul-pukulan di situ nggak apa-apa, enak itu. Ya, sampean berarti jiwanya seperti sesuatu berbeda. Saya bukan penjilat. Kalau dia sebagai pengacara lantas bertindak profesional, tidak melakukan seperti itu, oke. Tapi orang seperti itu kalau misalkan dibiarkan saja, wah besar kepala dia. Dia besar kepala, Sylvester itu besar kepala itu. Masih nggak usah banyak ngomong, setempur saja sudah. Itu menurut saya. Dan kembali lagi kita berbicara fokus kepada pertanyaan saudara-saudara bahwa itulah kebesaran Pak Prabowo. Pak Prabowo ngerti hukum, ini tidak bisa. Nanti kalau saya tegur Pak Jokowi akan ada masalah. Bisa jadi basar-basarnya akan marah dan itu membuat keributan lagi. Atau saya tegur menteri saya, menteri lu.
Tapi saya yakin sama Pak Prabowo sudah dikasih tahu, mereka ditegur secara diam-diam, mungkin itu kemungkinan. Tapi tidak melakukan. Terus lantas berhubungan dengan, ya mohon maaf, Sespim. Itu ya ini. Semuanya itu Pak Prabowo menurut saya sudah beradab, sudah sabar, sudah beradab, dan ditunjukkan jiwa moral besarnya Pak Prabowo bahwa saya tidak apa-apa dibegitukan. Kita diajari oleh Pak Prabowo untuk berjiwa besar. Hanya orang-orang seperti Pak Joko Widodo aja yang menurut saya tidak beradab, tidak mengerti, tidak ada etika, menurut saya tidak bermoral, seperti juga menteri-menterinya. Menteri yang datang ke rumahnya Pak Joko Widodo dengan show of force, diam-diam kenapa sih? Diam saja, nggak perlu ada wartawan dan sebagainya, lantas datang ngomong minta dikondisikan akan silaturahim, bisa. Tidak perlu dia dengan. Begitu juga masalah Sespim, itu seperti show of force-nya Joko Widodo, menunjukkan dia masih berkuasa, ingin menunjukkan sepertinya bahwa saya ini loh masih memegang Polri. Dan itu, maaf aja, inilah yang saya katakan, saya sangat, Pak Kapolri ini bagaimana sih? Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo ini bagaimana kok seperti itu? Sepertinya dijadikan sebuah ajang unjuk kekuatan oleh Jokowi. Kok mau? Ini sudah rakyat biasa. Oke, Pak Kapolri dalam posisi mau nggak kira-kira kalau jenengan saya ini, insya Allah kalau masalah memberi arahan dibandingkan dengan Joko Widodo, karena saya praktisi, saya mengerti kondisi polisian saat ini Pak Jokowi, Pak Jenderal Sigit Listio Prabowo. Saya sangat tahu posisi polisi itu bagaimana, lebih tahu jauh dibandingkan ilmu apa yang diketahui oleh Joko Widodo berhubungan dengan kondisi kepolisian saat ini. Ayo datang ke tempat saya, akan saya beri arahan, harusnya begini polisi, karena polisian saat ini seperti ini. Saya tahu. Sekarang coba lihat nyata Pak Listio Sigit Prabowo, di Kediri saya terima pengaduan dan itu sudah diadukan, ada galian C, tambang galian C, tidak ada izinnya, masih berjalan dari bulan Januari 2025 sampai sekarang, sampai saya melihat nyata hari Kamis tanggal 24 April 2025, saya melihat dari tanggal 23 saya malam hari datang ke lokasi, karena saya tidak membawa saya hanya membawa HP saja, maka saya tidak bisa untuk podcastkan. Saya diam, saya lihat aja, saya berdua dengan teman saya. Setelah itu besoknya saya podcastkan, masih. Dan sampai sekarang mungkin hari ini tanggal 26 insya Allah hari ini tanggal hari Sabtu tanggal 26 April 2025 masih juga tidak dilakukan penindaan. Bayangkan, padahal di situ, di sekitarnya daerah situ Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, mohon maaf, itu rawan bencana, itu banjir akibat dari bandara. Kepentingan oke, saya tidak anti pembangunan, tapi saya tidak mau kalau pembangunan itu menyengsarakan rakyat ke depannya. Sungguh saya tidak anti pembangunan, tapi jangan membawa pembangunan yang membawa kemudaratan berdampak kepada rakyat. Banyak loh itu, 3-4 kecamatan, mungkin kota Kediri juga itu dampaknya, itu dibiarkan oleh Kapolres, mungkin juga oleh Polda Jatim, dan lain-lain masalah di bawah. Saya tahu, datang ke tempat saya, Pak, saya akan beri arahan, saya akan sampaikan apa adanya. Saya praktisi, saya juga aktivis. Sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, silahkan datang, turun ke Kediri, lihat faktanya, tanyakan kepada rakyat. Dan itu seperti ditutupi seolah-olah dipakai untuk kebutuhan tol. Oh, kenapa kebutuhan tol mesti merusak lingkungan hidup, merusak melakukan penambangan ilegal, dan itu dibiarkan. Di mana keadilan? Kalau udah begini, di mana keadilan? Kalau saya mengatakan sekarang Kapolresta itu, ada rakyat yang mengatakan Kapolresta dapat duit, kan tidak bisa disalahkan. Aparat polisi yang ada di situ dapat duit, tidak bisa disalahkan. Memang didiamkan, memang dibiarkan. Itu yang bisa saya sampaikan sama Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nanti kan kita bahas sendiri tersendiri. Oke, kembali kepada
posisinya, saudaraku. Berhubungan dengan apa? Ayo kita bantu Pak Prabowo, bantu Presiden Republik Indonesia. Saya terus terang, insya Allah saya ingin melihat situasinya dengan fair. Pak Prabowo tidak merugikan dalam sepak terjang, dalam kepemimpinan, tidak ada yang merugikan rakyat. Pak Prabowo sedang membenahi. Pak Prabowo ketika menjabat diberikan warisan masalah yang besar yang hampir sulit diterima oleh nalar. Utang menumpuk, ekonomi rakyat sedang nyungsep, kondisi ekonomi dunia sedang nggak karu-karuan, korupsi sedang, waduh. Ini saudara, ayo kita bantu Pak Prabowo. Ayo. Saya begini, saya tidak dekat dengan Pak Prabowo karena saya tidak ada keterlibatan. Saya itu ketemu Pak Prabowo itu hanya 2 kali. Itu pun mungkin Pak Prabowo lupa karena saya waktu itu ya termasuk relawannya di 2019. Ini salah satu korbannya saya gerakan ganti presiden ini ditendang, ini di Tugu Pahlawan harus operasi ini habis 70 juta ini di pengambilan namanya karena saya tidak pakai BPJS, dikeroyok, nggak ada BPJS, nggak masuk BPJS. Operasinya sama pengambilannya habis sekitar insya Allah 60 sampai 70 juta. Saya biasa, nggak apa-apa, saya ikhlas lah. Tapi kita kembali lagi kepada Pak Prabowo, jiwa besarnya Pak Prabowo menerima ujian posisi Indonesia yang seperti ini, kondisi seperti ini, lantas kegaduhan nasional dibuat. Saya katakan ini beban Pak Jokowi ini memberikan beban, menteri-menterinya juga memberi beban, tidak beradab. Saya setuju disepakat dengan teman-teman. Ini menterinya yang tidak beradab, ini menterinya yang tidak bermoral. Ditambahi dengan polisi-polisi, aduh etikanya di mana itu? Saya bilang ini polisi-polisi tidak beradab ini, nggak ngerti apa? Karena penilaian masyarakat itu akan besar dampaknya. Itu yang bisa saya sampaikan saudaraku. Semoga ini memberi pencerahan. Kalau Allah ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Ini sebatas bahwa apa yang saya tafsirkan, apa yang saya analisakan, semoga ini menjadikan pembicaraan ini bisa mencair. Oh iya, percayalah Pak Prabowo Subianto itu berniat ingin memajukan Indonesia. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Berniat ingin rakyat Indonesia sejahtera. Percayalah, saya yakin itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku, bersama saya Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri yang gendut, imut-imut dan menggemaskan. Mohon diri dan tetap bersama Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri yang gendut, imut-imut dan menggemaskan bersama Palestina. Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri yang gendut, imut-imut dan menggemaskan, selalu peduli Palestina. Ayo sisihkan rezeki kita sedikit yang buat kita tidak akan miskin untuk rakyat Palestina.